Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim, ya Allah, ya Azim, ya Fattah, ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya rabbana nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita minggu yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah mendasari pokok agama dan kitab ya, dengan kitabnya mengokohkan dasar-dasar ilmu dan keyakinan, menerusi firman-firmannya, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dua perkara. Yang pertama, berpegang teguh dengan berpegang teguh kepadanya dan kepada segala sesuatu darinya. Yakni berpegang teguh dengan segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berpandukan kitab, berpandukan Al-Qur'an. Tapi masalahnya segala sesuatu itu perlu contoh, perlu suri tauladan, kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan aqimus shalah, macam mana nak salat? Kan? Kemudian wa atimul hajja, sempurnakan haji. Macam mana cara menyempurnakan haji? Maka kemudian kita masuk kepada yang nomor dua. Mengambil dan mengikuti secara mutlak segala apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita melaksanakan perintah Allah itu berdasarkan mengikuti secara mutlak, ngiring, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah Allah perintah wa atimul hajja, kan sempurnakan haji. Macam mana caranya haji? Kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik kamu. Ya. Jadi cara manasik, kalaulah tawaf pusing ke kiri. Kenapa tawaf tak pusing ke kanan? Lah memang itu Rasulullah yang contohkan pusing ke kiri. Ya sudah, jangan nak tanya. Kemudian kena lontar jamroh, cari batu kecil-kecil. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Kenapa mesti harus pakai batu? Kalau bawa dari rumah, bawa kelereng, boleh tak? Ataupun bawa biji asam, boleh tak? Ataupun gunakan jagung, boleh tak? Kenapa mesti gunakan batu? Kena cari batu kawasan Mina, kan? Kalau kita kita menginap di mabit di Muzdalifah, cari batu. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang caranya begitu. Begitu juga dengan sholat, contoh. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan aqimus shalah, dirikan sholat. Lantas macam mana caranya sholat? Ya, caranya sholat macam mana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kan? Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Macam mana cara takbirnya? Macam mana cara rukuknya? Macam mana cara iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena kita tidak hidup di zaman Rasul, kita tak langsung direct melihat Rasul, maka kita mengikuti cara guru kita. Guru kita mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya, gurunya terus sampailah kepada tabi'in mengikuti sahabat, tabi'in mengikuti sahabat, sahabat mengikuti Rasul, sebab sahabat yang melihat Rasul.
Jadi kalau ada orang yang katanya itu kemelintilah, kita nak derek dengan Quran, contoh, kita nak derek ya dengan hadis, bukan zamannya, kita bukan zaman Rasul, kan? Maka itu kita dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Maka itu pentingnya kita berguru. Baik, jadi mengambil dan mengikuti secara mutlak segala apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah sudah contohkan macam mana caranya ibadah, semua sudah dicontohkan. Baik berupa ucapan, ya, ucapan. Apa yang dibaca, contohlah. Apa yang dibaca? Kalaulah kita masuk masjid, apa yang dibaca? Kalau kita bangun tidur, apa yang dibaca? Itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Kita katanya disuruh apa? Ingatlah kepada Allah bila-bila saja. Bangun tidur, ingatnya macam mana dengan Allah? Ingat kepada Allah dengan berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk toilet. Apa yang dibaca sebelum masuk toilet? Semuanya ada bacaannya, ya. Jadi itu merupakan apa? Berupa ucapan. Ya. Kemudian berupa perbuatan, ya. Perbuatan. Perbuatan tadi itu macam mana cara sholat, macam mana cara ruku. Nah ini. Oke. Maupun semua tingkah laku beliau. Tingkah laku, cara-cara Rasul. Maka itu kalau kita pernah belajar baca kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Kan? Macam mana caranya Rasulullah tidur. Ah, Rasulullah itu tidurnya tiarap ke atau terlentang ke. Kan? Macam mana caranya? Contoh lah. Jadi itu semua tingkah laku Rasul. Ya. Macam mana Rasulullah dengan orang tua. Macam mana Rasulullah dengan apa? Anak yang muda, anak yang lebih muda darinya. Ini. Sebab apapun yang diucapkan dan diperbuat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul adalah bimbingan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah bercakap bersesuaian dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini baik. Jadi apapun yang diucapkan, sama juga apa yang dibuat. Sebab perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya berkisar antara sunnah dan wajib. Dan perbuatan Rasul hanya antara sunnah dan wajib. Ini dijauhkan daripada perkara-perkara yang diharamkan. Baik. Jadi semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Ya. Tujuannya apa? Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yang pertama, supaya Rasulullah menerangkan apa-apa, apa kewajiban-kewajiban. Nah ini, supaya Rasul menerangkan kepada umat manusia. Dan supaya mereka memikirkan, ya, supaya berpikir apabila disampaikan ayat-ayatnya, kemudian supaya berpikir wala'allakum yatafakkarun, berpikir tentang ayat-ayat Allah, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi az-zikra Al-Qur'an adalah menerangkan, ya, supaya Rasulullah terangkan isinya itu kepada umat manusia. Nah, ini apa isinya macam-macam kan Al-Qur'an isinya macam-macam. Maka dikatakan Al-Qur'an
dah cukup sebagai panduan. Tapi bagi mereka yang paham, kalau bagi kita yang tak paham, macam mana? Baca belum betul, nak memahami pun susah, apalagi nak mengamalkan, kan? Memang, nih. Jadi karena kita sudah bukan zamannya, bukan hidup di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana kita nak memahami Al-Quran? Ya kena berguru, kena belajar, kan? Kena belajar untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jangan sampai kita memahami sendiri Al-Quran. Tanpa paham bahasa Arabnya kita maknai sendiri. Contoh lah ya. Contoh kita baca ayat. Fankihu ma tabalakum. Ya. Minan nisa'i. Nikahilah yang baik-baik di antara wanita-wanita itu. Masna dengan dua-dua. Wasulasa dan tiga-tiga. Waruba'a dan empat-empat. Orang yang tak paham, akhirnya apa? Nikahlah wanita itu 2 plus 3 plus 4. Jadi berapa? Nah, maka pentingnya belajar bahasa Arab. Kita berguru. Oh, wawu di situ itu bermakna au. 2 atau 3 atau 4. Itu pun syaratnya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak boleh adil, fawahidah, cukuplah satu saja. Kan ada orang yang memahami wawu itu dimakna plus dan 4 dan 3, ya, 2 dan 3 dan 4. Dah berapa? Dan 1. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 1, 10. Istrinya 10. Kalau ditanya, bagaimana boleh sebut? Iyalah 2 tambah 3, tambah 4, tambah 1, 10 lah. Nah, itulah namanya dia memahami ayat Al-Quran sesuai dengan nafsunya. Bukan sesuai dengan ilmu yang sebenarnya, kan begitu. Maka pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar. Maka Allah perintahkan kita, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, ahli zikir, yang dimaksud ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Nah ini. Baik, kemudian pada ayat surah Al-Hasr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, maka terimalah. Jangan nak bertanya. Apa yang disampaikan oleh Rasul, sami'na wa ata'na, cukup. Ya, sami'na wa ata'na. Jangan tanya kenapa. Kenapa? Kenapa? Jangan tanya. Fakhuduhu, maka ambil apa yang disampaikan oleh Rasul, ambil atau kerjakan. Terimalah itu, kerjakan semampu-mampu kita. Mastata'tum. Ya. Mastata'tum itu semampu-mampu kita lah. Ini. Wa manahakum, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kalau dilarang ya sudah, jangan bertanya kenapa ini dilarang. Kenapa ini dilarang? Kan seperti lagunya Umairama kan. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa? Kenapa judi diharamkan? Kenapa minuman khamr diharamkan? Dan kenapa zina diharamkan? Contoh. Kenapa riswah diharamkan? Kenapa? Kenapa? Jangan tanya. Ambil saja. Apa yang dilarang, maka berhentilah. Tinggalkan. Kan? Apa yang dilarang, tinggalkan. Nah, ini. Baik, kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, takwa yang paling mudah seperti yang kalau hari Jumat diingatkan oleh khatib apa? Kerjakan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Itu paling mudah pengertian takwa. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, sebab kalau siapa yang tak tunaikan apa yang diperintah, maka diancam dengan
hukuman. Siapa yang melakukan apa yang dilarang juga akan diancam dengan hukuman. Jadi Allah mengatakan apa? Syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Macam mana agak-agak? Kalau kalau kena tahan, pulis masuk penjara, kena rotan macam gitu. Kalaulah malaikat yang merotan macam mana? Kan? Kalau itu macam mana kerasnya? Tak boleh nak dibayangkan bagaimana kerasnya hukuman siksa Allah nih. Begitu juga nikmat di surga tak boleh nak dibayangkan karena terlalu nikmat. Sehingga Rasulullah hanya menggambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, yang tak pernah terdengar oleh telinga, kan? Tak pernah terlintas oleh hati. Itu aja. Syadidul iqab. Begitulah keras hukumannya. Tak boleh nak digambarkan bagaimana kerasnya hukuman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 54, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ati'allaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma khummila wa 'alaikum ma khummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Katakanlah taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah. Taat berarti apa? Kerjakan apa yang diperintah dengan semampu-mampunya. Tinggalkan apa yang dilarang. Taat, pengertian taat. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian apa yang adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Rasul itu hanya menyampaikan. Tanggung jawab kita masing-masing. Nanti di hadapan Allah pun masing-masing. Kan? Yang penting Rasulullah dah sampaikan. Nah ini, Rasulullah dah sampaikan. Tak ada sesuatu pun yang tak disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kewajiban Rasul adalah apa yang dibebankan kepada Rasul. Dan kewajiban kita adalah apa yang dibebankan kepada kita. Yang semampu-mampunya. Maka pentingnya kita belajar. Sekali lagi kita perlu belajar. Kita kena tahu mana yang wajib, mana yang haram. Maka pentingnya kita belajar fardu ain. Mana batasan yang wajib, yang fardu ain, yang fikih itu mana? Apa? Contohlah. Ini paling mudah supaya kita tidak apa? Supaya kita tahu mana satu yang boleh, mana satu yang tak boleh. Contoh. Contoh kalau kita belajar dalam apa namanya kitabnya Dr. Yusuf Qardawi Al-Halal wal Haram fil Islam, contohnya lah benda yang haram dan yang halal dan haram dalam Islam apa-apa, ya. Binatang yang macam mana yang haram tuh? Kalau burung-burung yang macam mana yang halal tuh? Semuanya sudah ada batasan-batasannya. Baik, kemudian wa in tuti'u tahtadu, ya. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kalau kita taat kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tandanya orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang taat. Berkahnya dapat petunjuklah akhirnya taat. Pokoknya ngiring. Nah, pokoknya ngiring Rasul. Ya, Rasul bilang ini apa namanya, ini haram. Nah, kita jauhkan. Dah gitu aja. Jangan macam Bani Israel, sami'na wa asaina. Ya, saya dengar tapi saya apa? Saya tentang. Nah, tapi yang diinginkan oleh Rasul kepada umatnya adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na. Saya dengar ya Allah, wa ata'na, dan saya taat ya Allah. Nah, ini. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Itu aja. Kewajiban Rasul bukan memberi hidayah. Kan? Kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Sama kewajiban ustadz-ustadz hanya menyampaikan, oh ini yang boleh, ini yang tak boleh. Kewajibannya menyampaikan dakwah.
Hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pamannya dan pamannya tidak masuk Islam, tidak mengucapkan syahadah, Rasul macam kecewa kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur Rasul, innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul innal huda hudallah, katakan sesungguhnya hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi hidayah, contohlah saya menyampaikan kemudian ikut, bukan dari saya hidayah itu. Saya hanya menyampaikan hidayah ini tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ramai orang yang sadar, kepingin ngumpul, kepingin ikut majelis zikir, itu datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya datangnya hidayah dari Allah. Baik, kemudian dalam surah Al-Fathu ayat 17, Al-Fatah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab apa? Kenapa masuk surga? Sebab dia taat lah. Dia beramal soleh sebab perintahnya Rasul dilakukan, perintahnya Allah dilakukan, janjinya Allah apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, baginya apa? Surga menjadi tempatnya nanti, kan? Nah, maka dalam ayat ini jelas, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Macam-macam sungai di bawah surga. Ada sungai madu, sungai susu, sungai arak. Kan? Kalau sekarang kita tak boleh makan minum arak, tapi nanti bukan minum lagi, nak mandi air arak pun boleh kat sana, kan? Sebab memang di bawahnya itu mengalir bermacam-macam sungai. Kan? Baik, kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, ini saya disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Siapa yang berpaling dari Allah, siapa yang berpaling dari Rasulullah, yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, maka diancam oleh Allah. Ya, ketahuilah bahwa siksa Allah adalah amat pedih. Siapa yang memberitahu? Allah lah yang memberitahu. Allah yang tahu siksanya macam mana. Ya, siksanya Allah amat pedih. Kalau digambarkan siksaan dalam kubur saja, kan? Apa ini? Godo geni, kan? Godo geni katanya kan kalau kita pujian-pujian dulu. Kalau godo geni itu, godonya itu dipukulkan ke Gunung Uhud. Gunung Uhud akan hancur lebur. Ini kan pula kepala kita yang macam gini aja. Agak-agak macam mana. Baguslah Ustaz. Sekali dipukul hancur, lepas itu kita mati. Tak ada mati lagi. Mati cukup sekali. Sampai bila-bila akhirnya terus dipukul terus. Kan disiksa terus. Siksa yang amat pedih. Ya. Tapi yang pada akhirnya insya Allah akan masuk surga. Kalau memang dalam hati ada keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, macam mana cara mencintai Allah? Kita cinta kepada Allah. Macam mana cara mencintai Allah? Allah dah kasih cara. Ikutilah aku. yakni ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikut, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita mengikuti Rasul, maka Allah akan mengasihi kita dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang sudah-sudahlah, yang dahulu biasalah siapa yang tak ada dosa, kan? Tapi insya Allah sekarang dah sadar, akhirnya balik ke pangkal jalan. Nah, insya Allah apa yang sudah berlaku dulu-dulu, Allah akan ampunkan. Berkahnya sekarang kita sadar dan kita taat kepada mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik, kemudian ya, jadi itu ayat inilah yang sering kita dengarkan kalau bulan Maulid, kan? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, ikuti Rasul, ikuti petunjuk Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, kerjakan semampu-mampunya. Apa yang dilarang oleh Rasul, jauhilah. Itu saja. Maka hakikatnya kita hidup nih hanya dua saja tugas kita. Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Kan? Kerjakan apa yang diperintah dengan semampu-mampunya, mastata'tum, kan? Watarkul manhiyat, tinggalkan apa yang dilarang. Nah, kalau yang diperintah memang semampu-mampu kita. Tapi kalau yang dilarang harus sekuat-kuatnya. Semuanya kalau yang dilarang. Kalau yang diperintahkan kita tak mampu untuk semuanya. Maka yang diperintahkan hanya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan bebanan kepada kita kecuali apa yang termampu. Kemudian yang terakhir adalah ayat surah An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah ya, takut. Nah, orang-orang yang menyalahi perintah Allah, maka hendaklah dia takut. Kalau udah menyalahi perintah Allah tapi tak takut, itu namanya hatinya mati. Kan? Hatinya mati disebabkan banyak dosa, akhirnya hatinya menjadi gelap, menjadi hitam, hatinya mati. Di antara ciri-ciri hatinya mati tadi itu, apabila tinggalkan perintah Allah, dia tak rasa apa namanya, tak rasa tak eh, tak rasa sedih kalau tinggalkan perintah Allah. Nah, ini. Begitu juga kalau kerjakan apa, dia lakukan apa yang dilarang oleh Allah, dia tak takut. Nah, ini tak takut. Padahal kata Allah, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut. Takut akan ditimpa cobaan, ujian. Nah, jadi takutlah kalau ditimpa ujian atau ditimpa cobaan atau ditimpa siksaan, kan? Atau ditimpa siksaan yang amat pedih. Itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada mereka yang menyalahi Allah itu, yang tinggalkan perintah Allah, sama ada dia akan diuji ataupun mendapatkan siksaan. Ini aja. Nah, maka alhamdulillah, maka kita berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dan menjauhkan diri apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Seperti dalam munajat kita yang pertama, minta istiqomah, istiqomah dalam melaksanakan perintah, istiqomah dalam menjauhi larangan. Itu. Kemudian kalau sekiranya Allah memanggil, mohon dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Nah, itu ajalah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa yang boleh dikongsikan. Moga-moga sedikit perkongsian menjadi ilmu yang bermanfaat, menambahkan lagi mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa memohon kepada Allah supaya diberikan taufik
diberikan pertolongan oleh Allah, dapat mengerjakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Moga-moga dengannya, kalau Allah mengambil kita, kita dalam keadaan iman, Islam, dan dengannya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum bersurai, pertama-tama pengumuman Majelis Bengkong Berzikir. Mari bersama-sama dalam Majelis Bengkong Berzikir. Jumat malam Sabtu 30 Mei. 31 Mei, Masjid Baitur Rahim Kampung Harapan. Ya. Bermula jam 8 malam. Ya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang luas, dan diberikan kesempatan untuk hadir ke Majelis Bengkong Berzikir insyaallah. Yang selanjutnya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ya, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama-tama kita tujukanlah kepada guru-guru kita, pada orang tua kita, kepada pendahulu-pendahulu, eh, pendahulu-pendahulu, apa namanya, al-khidmah yang telah kembali ke rahmatullah, ya, bil khusus pada pendahulu al-khidmah khususnya yang di Batam, almarhum Romayai ini Nabhan, ya. Moga-moga semua kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah dan kehilafannya diampunkan oleh Allah. Al-Fatihah.